Anjing Spiderman. Udah mulai. Wih, si Tebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada selaku Ketua Pelaksana dari Sosialisasi Pembinaan UMKM Desa Kalanganyar, yaitu Tubagus Muhammad Zaki, dan juga yang saya hormati Kepala Desa Kalanganyar Bapak Beni Sutisna. Nah, di sini hari ini kita akan ada sosialisasi pembinaan UMKM Desa Kalanganyar. Jadi pada para hadirin yang berbahagia, di sini pertama-tama kita mau ngapain dulu nih, Nah? Sebelum memulai acara, marilah kita membuka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara kedepannya berjalan dengan lancar, Kak. Iya benar. Jadi kita juga memanjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, yang dimana kita bisa berkumpul bersama-sama di sosialisasi pembinaan UMKM Desa Kalanganyar. Betul. Nah, setelah ini kan ada materi ya. Iya. Pastinya betul. kalau ada materi ada moderatornya nih. Nah, siapa tuh moderatornya, Sa? Kita bacain aja ya CV moderatornya. Nama Fazza Anissa Zaira, bisa dipanggil Caca. Tempat tanggal lahir Tangerang 7 September. Alamat belakang TPU Cikutuk, masuk lewat Gang Kopi dan Jiwa. Nomor telepon 08954 1223 435. Nah, agama Islam, warga Indonesia. Pendidikannya SD Islamic Village SDIT Bedatul Aham, SMPN 12 Tangerang, SMPN 4 Tangerang, Universitas Sultan Agung Tirtasi Elsa. Nah, sebelum masuk ke materi, langkah baiknya kita ada sambutan dulu nih, Kak. Betul. Dan siapa tuh sambutannya? Sambutannya akan disambut oleh Ketua Pelaksana, yaitu Tubagus. Kepada Tubagus disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Ketua Kelompok ya, namanya Ketua Pelaksana dari mahasiswa Untirta Serang. Yang saya hormati pelaku UMKM, mudah-mudahan nggak bosan saya diundang sama desa. Mohon maaf, sebetulnya mereka ini punten ya, udah bisnis, ganggu sebetulnya, tapi demi kalian nggak apa-apa ya Mbak ya. Kali-kali, dan memang sebentar lagi juga kita melaksanakan pameran di di kecamatan. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita sehat Islam, sehat iman, jasmani rohani, sehingga kita bisa hadir di sini walaupun tidak maksimal ya. Mohon dimaklum, maaf adanya seperti ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada diri kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya. Mudah-mudahan juga pada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Temanya sosialisasi pembinaan UMKM Desa Kalanganyar. Terima kasih lah. Artinya biar UMKM yang ada di desa saya ini bisa maksimal, terutama kan saya pernah bicara bantu pemasarannya, itu yang terpenting. Jari ke Alfamart bukan tidak berusaha ya Mbak ya. Ratusan mungkin ribuan perusahaan UMKM itu yang pengen masuk ke Alfamart, nggak semudah itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya mahasiswa ini juga bisa membantu memasarkan. Tidak di sini aja, Jakarta sama tempat kalian masing-masing tuh bisa disosialisasikan lebih luas lagi. Karena ini memang yang jelasnya sudah resmi lah, sudah legal ya. Artinya
BPWM segala macam sudah ada Mbak ya, alhamdulillah. Memang jujur kita desa juga berusaha membantu ke apa itu susah, karena memangnya antri itu banyak. Tetapi nggak salah lah kita, walaupun di entah itu di, yang pasti untuk dinas-dinas termasuk perhotelan udah masuk ini. Jadi supaya jenjang lebih ke atas lagi gimana caranya, tolong dibantu. Kalau apa namanya, kalau berbicara jalan sudah jalan mereka alhamdulillah sudah diterima oleh masyarakat ini, artinya baik dari rasa kemasannya pun sudah oke lah ya. Tinggal itu aja pesan dari saya, tolong bantu pemasarannya. Ketika kalian sudah nggak ada di sini juga, minimal oh itu ada nama aku tuh pernah juga di provinsi, artinya sampai dia pesan berapa gitu kan, nggak dibantu seperti itu aja. Kalau dibilang sudah jalan mah sudah jalan ini mah, artinya sudah cuman belum go internasional aja kali ya kira-kira gitu. Tapi sempat Bupati dulu mau ke Cina Pak ya, pernah dulu juga dibawa ke Cina, karena memang pemerintah kita juga memang sangat mendukung hal-hal seperti ini untuk meningkatkan produksi atau pemasarannya gitu. Nah makanya saya harapannya seperti itu, bisa membantu terutama pemasaran. Pernah bicarakan sih waktu Anda kesini ya, bantu pemasarannya tolong, supaya tadinya laku 1.000 bisa 5.000 gitu kan, 5.000 bis kayak gini. Itu aja mungkin sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Penny yang telah menyambut dan membuka acara pada siang hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu kali ya, bisa dimulai aja kali presentasinya dari pemateri. Ya, tadi kan udah disebutin ya CV moderatornya. Kepada moderator disilakan untuk lebih membawa dan berkomunikasi dengan pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri sosialisasi pembinaan UMKM Desa Karanganyar ini akan dibawakan oleh Ibu Ratu Yudita Esos dengan jenis produksi keripik paria dengan berbagai varian rasa. Alamatnya berada di Kampung Cirende, Pabuaran, Desa Karanganyar. Untuk pemateri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kegiatan ini bisa terlaksana. Yang tadinya mau dilaksanakan minggu kemarin, dan alhamdulillah hari ini kita laksanakan. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sukses sampai akhir penyampaian materi nanti. Mungkin lebih tepatnya di sini saya tidak menyampaikan materi seperti dosen-dosen ya, jadi kita sharing aja pengalaman ibu selama ibu menjadi pelaku UKM. Jadi di sini pertama sosialisasi pemasaran produk UMKM keripik paria Mama Okto. Mungkin mengapa saya membuat produk keripik paria? Salah satunya itu dilatar belakangi oleh pengalaman pribadi. Jadi waktu itu ibu cuman sebagai ibu rumah tangga, kebetulan punya anak 2, dan itu sulit sekali untuk mengkonsumsi sayur-sayuran, sayur apapun itu. Nah dari situ ibu sebagai seorang ibu kan menjadi ini ya, punya tantangan harus kayak gimana seperti itu. Nah sementara sayuran adalah nutrisi yang sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak. Waktu itu ibu coba-coba sayur, kebetulan sempat juga lihat di kayak Google gitu ya. Nah ternyata kayak sayur bawang, bayam itu kan udah nggak unik, nggak aneh. Nah kebetulan ibu sepintas itu teringat paria. Karena apa alasannya? Sebagian besar paria itu banyak yang nggak suka. Kebetulan tidak anak ibu sendiri, ibu juga nggak suka karena dari rasa pahitnya.
Ibu melakukan uji coba bikin keripik waktu itu. Nah, setelah dicoba ke anak ibu, ternyata mereka suka. Kemudian ibu coba lagi ke orang terdekat seperti saudara, teman-teman, ternyata responnya sangat baik. Dari situ ibu memberanikan diri untuk menjual produk, dan sampai sekarang alhamdulillah produk itu menjadi produk terlaris dan sangat diterima di masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kenapa selain pengalaman pribadi ibu memilih olahan paria? Karena paria itu salah satu produk lokal yang mudah didapati. Karena di daerah ibu itu banyak paria atau petani yang menanam paria ini. Jadi ibu ingin mengangkat hasil daerah produk paria ini menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang sangat baik. Kemudian selain itu juga paria memiliki kandungan gizi yang sangat baik. Selain itu juga produk paria ini ibu inovasi menjadi berbagai macam cemilan, salah satunya ini. Itu keripik paria itu di kita ada 5 varian rasa. Awal-awal kita buat itu cuman ada 1 rasa original. Karena permintaan pasar, mereka banyak yang minta rasa pedas, kemudian coklat, daun jeruk, selain itu juga barbecue. Kita bikin, ternyata responnya alhamdulillah sangat baik juga. Next. Ini adalah salah satu produk pendamping kita. Jadi selain olahan paria, kita juga memproduksi produk dari olahan pepaya. Jadi lebih cenderung kita itu mengolah bahan-bahan baku lokal yang ada di sekitar kita, seperti pepaya atau abang pepaya ini kita buat dari pepaya mentah, kemudian kita olah menjadi teman makan seperti abon. Jadi dia itu bentuknya seperti udang kecil, dan itu sebetulnya di kita terlaris juga, tapi untuk sekarang kita fokus di produk keripik dulu. Kemudian ini adalah aneka coklat. Aneka coklat itu terdiri dari coklat seru paria, coklat tempe, kemudian coklat gula semut aren. Jadi olahan aneka coklat ini kita buat dari sayur paria ataupun tempe, jadi sama cenderung ke olahan lokal juga. Selain itu juga keripik labu kuning. Nah, keripik labu kuning ini juga sama, dia itu olahan bahan dasarnya itu dari pangan lokal juga. Jadi memang kita itu fokusnya ke olahan lokal dan ingin mengangkat olahan lokal itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang sangat baik. Next. Alur produksi kami biasanya itu diawali dengan proses awal. Biasanya kita merencanakan hari ini kita produksi berapa, kapasitasnya berapa, kemudian selanjutnya itu untuk penukaran faktur, untuk mengisi PO di toko-toko, kemudian kita melakukan evaluasi produk. Jadi evaluasi produk itu kita melihat inovasi apa yang harus kita buat untuk bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di pasaran. Karena kalau kita buat keripik paria dan tidak ada inovasi, kita akan tertinggal dengan produk-produk yang lain. Dan kami selalu melakukan inovasi ini, baik itu dari rasa ataupun dari produk-produk yang lainnya. Kalau misalkan dari rasa, kita itu ada inovasi terbaru, rasa jagung manis, kemudian rasa ayam bawang, dan kemarin adik-adik ngasih masukan rasa tiramisu ya. Itu akan kami uji coba. Jadi kalau misalkan ada inovasi itu, kita nggak langsung buat terus dipasarkan ya deh. Jadi kita uji coba dulu. Kalau misalkan responnya bagus, ya kita pasarkan itu. Kemudian next. Kemasan produk. Yang membuat unik produk kita itu apa? Awalnya itu kita buat produk itu seperti kemasan di ujung ini ya, itu backgroundnya full background batik lebak, dengan alasan selain kita mempromosikan produk kita juga mempromosikan batik lebak itu tersendiri. Ternyata dari pihak HKI itu tidak dibolehkan, karena
Batik Lebak ini sudah terdaftar di HKI. Jadi kesini kita mempunyai kemasan terbaru yang seperti ini. Jadi untuk kemasan itu kita mengalami 3 perubahan. Jadi nggak langsung seperti itu, seperti ini. Awalnya itu kita yang bening, kemudian coba lagi yang pakai background batik Lebak. Ternyata setelah kita melakukan pelatihan untuk menggunakan sesuatu yang sudah hak kita itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Jadi kita merubah lagi menjadi kemasan seperti ini. Next. Prospek usaha kami. Jadi prospek usaha kami ini untuk keripik paria tidak dijual di daerah kami saja. Kami sudah menjualnya itu di luar daerah seperti Batam sudah masuk, Medan juga sudah masuk, kemudian daerah-daerah lain seperti Lampung sudah masuk juga. Oh ya, kegiatan pemasaran. Jadi kegiatan pemasaran yang telah kami lakukan untuk saat ini, biasanya kami itu mengikuti pameran-pameran yang dilakukan baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Dan alhamdulillah untuk produk keripik paria ini selalu dijadikan produk percontohan bagi produk lain. Jadi kalau misalkan ada kegiatan tingkat nasional, kami selalu diundang menjadi utusan dari provinsi dari daerah kami. Terus produk kami juga sudah dijual di 84 toko Alfa, Pak. Alhamdulillah. Iya, udah masuk. Itu melalui kurasi, kemudian proses-prosesnya itu tahapnya itu lumayan lama, selama 2 tahunan, Pak. Tahapnya itu. Jadi ketika kita memasukkan suatu produk itu nggak langsung masuk, jadi ada kurasinya. Pertama itu biasanya produk itu dilihat dari legalitas produk seperti PIRT, Badan POM, kandungan gizi, kemudian halal, itu yang wajib dimiliki. Nah di Lebak itu yang sudah masuk 84 toko Alfa itu baru produk keripik paria, Pak, dari kalangannya. Iya. Terus kita juga sudah masuk di pasar modern seperti Hypermart, udah masuk, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kita toko-toko juga hampir semua, restoran juga udah. Kemudian melalui media sosial seperti online ini kayak TikTok gitu ya. Kita juga udah memasarkan. Kemudian kayak di Shopee, Lazada itu ada, tapi bagian tersendiri. Jadi ada bagian reseller yang menjual produk kita, bukan kita yang menjual. Jadi reseller itu beli ke kita, kemudian mereka memasarkan produk kita, seperti itu. Di TikTok juga sama seperti itu. Jadi ada reseller, orang-orang yang menjual produk kita. Jadi bukan kita yang menjual gitu. Ya, next. Kegiatan pemasaran ya. Ini udah ya. Langkah pemasaran. Nah, langkah-langkah pemasaran kami masuk ke pasar modern itu, pertama kami mengikuti kurasi. Jadi kurasi itu seleksi. Waktu kami masuk ke Alfa itu ada 60 UKM yang terbaik untuk ikut seleksi. Tapi dari 60 itu diseleksi yang lolos cuma 4, Pak. Itu yang dari Cilegon 3, mereka udah ekspor, tapi yang dari Lebak baru saya. Kayak gitu. Jadi dari 4 itu kemarin kita dikasih 10 toko terlaris oleh Alfa. 10 toko terlaris itu dilihat dari penjualan. Jadi pemasaran, respon masyarakat terhadap produk kita itu jadi namanya uji pasar. Kita di uji pasar itu selama 3 bulan. Ternyata produk kita laris, dan dari 4 itu ada 1 yang gagal, tidak bisa mengikuti selanjutnya. Jadi tinggal 3 lagi. Nah di tahun berikutnya kami alhamdulillah dikontrak sama Alfa itu dari 10 menjadi 84 toko, Pak. Itu prosesnya lumayan lama dan alot. Ya. Alhamdulillah. Kemudian seperti di Permat pun sama seperti itu, Pak.
Tapi dari sekian pasar modern yang paling pelik itu Alfa, karena mereka ada sistem target. Jadi tiap toko atau tiap bulan kita ditarget Pak penjualannya berapa gitu. Iya, tapi tidak semua pasar modern seperti itu Pak. Kalau Hypermart sama Matahari itu enggak seperti itu, dia bebas aja gitu mau berapa kayak gitu. Tapi kalau Alfa itu memang sangat pelik dan selektif, baik dari kemasan itu mereka biasanya kan kalau rasa dicampur dalam satu kemasan itu mereka nggak boleh. Jadi per kemasan itu harus satu rasa, misalkan original, pedas, itu mereka ada SOP-nya, jadi nggak bisa. Kemudian selain itu juga ada target per toko berapa, kemudian per bulan sama per tahun. Jadi kalau misalnya per toko udah lolos, tinggal per bulan, kemudian per tahunnya kayak gitu. Jadi target kita untuk masuk ke Alfa itu 450 toko untuk masuk ke Alfa itu Pak. Di Lebak itu baru kita produk dari Karanganyar yang masuk, seperti Hypermart, Swalayan baru kita yang masuk. Alhamdulillah. Iya. Next. Nah, ini adalah prestasi yang pernah kegiatan pemasaran itu seperti tadi yang dijelaskan, kita selalu menjadi perwakilan untuk Provinsi Banten untuk mengikuti ajang-ajang pameran nasional, kemudian internasional juga kita selalu dijadikan contoh untuk produk-produk UKM pemula. Kalau kabupaten atau provinsi itu kita udah sering, itu selalu dijadikan percontohan untuk mereka menjadi salah satu produk terbaik atau contoh buat mereka, baik itu dari kemasan, segi pemasaran ataupun dari inovasinya. Selain kita melakukan penjualan, kita juga sering mengikuti lomba-lomba. Ini adalah salah satu prestasi yang pernah kita raih. Juara 1 usaha peningkatan pendapatan keluarga, kemudian juara 1 pameran produk pangan yang berbasis potensi lokal tingkat provinsi, kemudian juara 2 lomba khas oleh-oleh lokal, juara 1 Unicraft Food produk UKM Lebak, juara 2 Unicraft Brand produk UKM 2, kemudian juara 2 peserta terbaik, kemudian masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa disebutkan di sini ya. Di Shopee juga kita produk terbaik se-Indonesia itu ketiga dari produk keripik gitu Pak. Jadi di Shopee itu produk kita itu alhamdulillah se-Indonesia yang terbaik. Iya, alhamdulillah. Kalau misalkan ada yang dipertanyakan silahkan, nanti kita sharing aja di sini gitu. Sekian paparan yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan motivasi bagi adik-adik untuk bisa menjadi usaha, misalnya tidak takut untuk menjadi UKM pangan lokal, karena pangan lokal itu sangat menjanjikan sekali apabila baik itu dari kemasan ataupun dari pemasaran kita itu sesuai, insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, di sini saya mau bertanya. Jadi apa sih Bu rencana atau program lanjutan yang akan dilakukan untuk terus memperkuat dan memperluas jejak produk Varia ini? Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Sebelum saya jawab, saya mau terima kasih dulu ke Kepala Desa Karanganyar. Terima kasih Pak sudah difasilitasi adik-adik kita yang dari Untirta Serang ya. Terus
sebenarnya tidak mengganggu Pak sebenarnya. Ini sudah menjadi kewajiban UMKM untuk memberikan memberikan motivasi atau materi kepada adik-adik. Barangkali nanti dari adik-adik kita ini ada yang menjadi pengusaha, gitu Pak ya. Kita bisa sharing di sini, bisa berbagi ilmu lah istilahnya. Ya, walaupun ilmu kita masih sedikit dibandingkan yang lain ya, mungkin banyak lain gitu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak Anwar. Akan saya coba jawab ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Maaf. Rencana atau program lanjutan yang akan dilakukan untuk terus memperkuat dan memperluas jejak produk Paria, Kritik Paria. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat dari bahan baku ini, sebenarnya orang-orang banyak, para UMKM itu banyak yang menyerah dengan mendengar produk dengan bahan dasar Paria, ya kan. Cuman kita dari awal Aneka Usaha Paria Mama Okto ini berusaha membuat inovasi, dan itu yang akan kita lanjutkan seterusnya. Dan untuk menjaga konsistensi ini, ya otomatis kita harus menjaga dari segi kualitas maupun kuantitas produk, karena semakin hari semakin kesini produk kita itu banyak yang menginginkan. Baru-baru ini saya cerita sedikit, baru-baru ini saya ditelepon oleh pihak Lotte Mart. Mereka meminta supaya kita mengisi toko mereka, cuman saya belum iakan karena saya terkendala di transportasi. Karena untuk mengisi Lotte Mart itu kita harus mengantarkan sendiri produknya ke tiap toko, kita harus menyediakan sendiri rak-raknya juga. Jadi untuk sementara ini saya tahan dulu, tapi akan kita lakukan ke arah sana. Dan ada satu lagi toko apa namanya? Selain Lotte Mart, ada dua toko kalau nggak salah yang telepon. Saya lupa satu lagi namanya. Ya kita doakan aja, mudah-mudahan nanti kedepannya berjalan lancar. Dan rencana kedepannya itu kita sebenarnya ada keinginan untuk ekspor. Karena kita juga sering diajak oleh baik itu dari provinsi maupun dari kementerian untuk mengikuti pameran-pameran yang bertaraf internasional maupun nasional. Baru-baru ini pengalaman saya di pameran internasional di BSD Trade Expo tahun 2022 Agustus tahun kemarin, di antara produk teman-teman dari Banten itu yang terlaris itu adalah keripik Paria. Nah, suatu ketika ada calon buyer dari Malaysia. Beliau tertarik untuk memasarkan produk kita di negara mereka. Perusahaannya itu saya nggak bisa sebutkan, cuman mereka bergerak di bidang kayak Lotte Mart, Supermart kalau di kita. Setelah proses negosiasi, ternyata ekspor itu nggak gampang. Ya. Mereka menawarkan harga atau minta harga yang di bawah harga yang kita ajukan. Setelah kita hitung-hitung, ternyata nggak masuk. Makanya saya minta waktu itu lebih sedikit dari harga yang mereka tawarkan. Sampai sekarang alhamdulillah belum ada jawaban gitu. Jadi gitu ya. Jadi rencananya kita ke depannya itu insya Allah kita akan melakukan ekspor ya. Jadi tadi itu untuk menjaga kontinuitas kita itu harus menjaga kualitas produk kita ya. Mungkin gitu jawabannya ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya melihat produk yang Mama Okto produk itu saya lihat sangat inovatif karena jarang sekali yang namanya pare itu orang semua suka karena terkenal dengan rasanya yang pahit, dan akhirnya dapat diolah oleh Mama Okto menjadi suatu snack yang disukai oleh semua kalangan. Nah, di sini saya ingin bertanya dalam konteks suatu pembinaan UMKM, apa saja sih keterampilan atau pengetahuan khusus yang perlu dikembangkan oleh para pelaku usaha produk paria atau pare ini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, sangat menarik ya. Jadi apa aja yang harus dimiliki keahlian seperti itu, Jadi kalau dari olahan parianya sendiri, tidak semua jenis paria itu bisa kita olah. Jadi ada jenis tertentu paria yang bisa diolah. Kalau di sini namanya jenis paria gaji. Itu dia dilihat dari teksturnya itu, dari warna itu dia warna hijau. Kemudian itu dia untuk menghilangkan kadar pahitnya itu lebih mudah, hasilnya lebih banyak. Selain itu juga rasanya lebih gurih dibandingkan dengan jenis paria yang lain. Karena Ibu sudah melakukan uji coba dari berbagai jenis-jenis paria. Jenis paria gaji ini yang bisa diolah untuk jadi keripik paria. Kemudian dari tekstur itu berpengaruh di ukuran. Tidak semua ukuran bisa dibikin paria. Jadi kalau kita pakai ukuran sebesar lengan. Kenapa sebesar lengan? Karena ketika dibikin paria, keripik paria, dia akan membentuk keripik bagus bulat. Tapi kalau misalkan yang kecil, dari proses menggorengnya lama, kemudian dari teksturnya tidak membentuk keripik utuh seperti itu. Kemudian selain keahlian itu yang kita miliki, selama kita mengikuti pelatihan di dinas-dinas itu, kita harus memperhatikan dari keamanan pangan itu tersendiri. Salah satunya dari kebersihan ketika mengolah, kemudian dari baik itu dari pengolahnya sendiri ataupun dari bahan-bahan yang kita gunakan. Asal usul bahan itu kita harus tahu. Jadi bahan yang kita gunakan itu dari apa, jadi kita harus tahu bahannya dari mana, kandungannya apa. Terus baik tidak digunakan untuk misalkan untuk anak-anak atau untuk orang yang memiliki alergi seperti itu. Jadi kami seperti di produk kami itu ditulis di situ komposisi yang kami gunakan. Kayak seperti telur, karena ada kan sebagian orang yang alergi telur, itu harus dicantumkan seperti itu. Jadi pengalaman pelatihan-pelatihan yang telah kami ikuti itu, kami ditekankan dari keamanan pangan itu sendiri. Jadi harus aman dikonsumsi oleh pembeli seperti itu. Dan dari produk yang kami olah, keahlian yang harus dimiliki, salah satunya adalah pemilihan bahan baku itu sendiri. Kayak gitu, Mungkin saya tambahin sedikit ya. Tadi kan Ibu menceritakan secara spesifik tentang keripiknya ya. Mungkin saya akan kasih tahu secara umum. Jadi kalau kita mau mengembangkan usaha itu sebenarnya kita harus tahu dulu dengan produk yang akan kita keluarkan. Lalu kita harus tahu dulu pangsa pasarnya dari mana. Itu salah satu pengetahuan yang harus dibutuhkan untuk membangun suatu usaha. Lalu kita harus inovatif. Nah, kemudian produk itu jangan sampai ketinggalan zaman. Banyak sekarang produk yang ketinggalan zaman. Contohnya, mohon maaf ya, salah satunya mungkin keripik singkong. Mungkin kalau kita lihat pengusaha produk singkong mungkin ribuan atau jutaan barangkali di Indonesia ini.
Tapi yang melejit ke atas itu kan hanya beberapa. Kenapa yang lain tidak bisa begitu? Yang lain tidak bisa ngikutin? Ya tadi itu, karena mereka itu kurang pengetahuan tentang baik itu pemasaran offline dan online, salah satu penunjang pemasaran kita gitu loh. Jadi yang paling utama adalah harus ada inovasi dan pengertian inovasi itu kan luas ya, baik dari segi produknya maupun kemasannya. Mungkin itu tambahan dari saya, mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih. Ya, untuk tenaga terakhir, ya boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung izin bertanya, ada nggak sih tantangan yang pernah dihadapi dalam memperkenalkan atau memasarkan produk pare ini saat pertama kali diproduksi gitu? Terima kasih. Tantangan itu pasti ada ya, terutama produk paria. Jadi ketika ibu memasarkan produk paria ini, image orang itu taunya paria itu pahit dan pas dipajang kayak di galeri itu mereka selalu menjauh, ih pahit, ngapain dibeli, seperti itu kan. Nah ternyata ada sesuatu yang menginformasikan kepada konsumen agar jadi mewakilkan kalau produk itu tuh tidak pahit, kandungannya apa saja. Nah jadi itu dilihat dari kemasannya, seperti itu. Jadi pertama waktu ibu jual produk ini, memang salah satu tantangannya itu kemasan ibu tidak memberikan informasi kepada konsumen. Jadi berpengaruh di penjualan kami. Ketika kami menjual, owner yang ada di situ, produk kami itu melejit dan laris manis. Tapi ketika dijual di toko, tidak ada yang beli karena orang takut untuk membeli karena pahitnya itu. Setelah kami konsultasi ke ahli desain kemasan, kami diarahkan untuk kemasan seperti yang sekarang ini. Jadi di situ informasinya lengkap. Jadi orang tidak perlu menanya-nanyakan tentang paria ini pahit atau tidak. Jadi setelah mereka baca produk ibu, kemasannya sudah menginformasikan seperti apa produk itu. Selain dari kemasan itu sendiri atau produk itu sendiri, tantangan utama kami itu adalah dari produk-produk yang lain ya. Jadi seperti produk keripik pisang, keripik singkong itu juga tantangan buat kami, karena di mana mereka itu kan udah terkenal, sementara paria kan baru, itu inovasi baru. Jadi itu salah satu tantangan kami. Bagaimana caranya supaya kami bisa bersaing dengan mereka? Yang tadi Bapak bilang, kami selalu melakukan inovasi. Jadi inovasi itu baik dari rasa, dari tampilan produk paria yang dibikin menjadi keripik, dan itu kami juga nanti akan bikin frozen paria. Jadi kayak tinggal dioseng kayak gitu, jadi bumbunya pun ada. Itu inovasi yang kami lakukan supaya produk kami itu selalu eksis di pasaran, seperti itu. Kalau tantangan itu pasti ada baik itu dari segi pemasaran, dari teman kita sendiri, seperti itu. Jadi alhamdulillah selama ini tantangan itu bisa kami lewati dengan sampai sekarang ini, seperti itu. Ada teman? Ya, seperti itu ya. Untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Lutfi. Iya, Ibu Bapak izin bertanya. Ibu Bapak kan pasti pernah usia kami nih, kayak lagi ganteng-gantengnya, lagi cantik-cantiknya gitu ya. Nah, dia lagi betul-betulnya. Nah, di usia yang seperti kami ini udah ada rencana atau kepikiran nggak sih soal ingin membuat apa, ingin menjadi pengusaha apa? Dan mungkin setelah Ibu jawab dan Bapak jawab nanti, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman kita yang seumuran kita yang memang
ada rencana ingin jadi pengusaha atau ingin berdagang gitu, pesan-pesan kayak ya seperti itu gitu Pak. Makasih. Saya duluan ya. Biasanya kan ladies first. Baik, terima kasih. Sebenarnya dulu cita-cita saya itu ingin jadi seorang arsitek. Basic saya dulu sekolah STM, kemudian saya melanjutkan pendidikan di Bandung, mengambil jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Dan alhamdulillah setelah beres kuliah, ternyata ilmu itu hanya kepake sedikit. Jadi awalnya sebenarnya nggak ada rencana jadi pengusaha gitu, nggak ada. Jadi UMKM itu nggak ada rencana. Semua mungkin ya udah takdir Tuhan barangkali ya. Jadi walaupun kita sekolah di mana, jurusannya apa, bisa aja pekerjaannya nanti atau kegiatannya nanti berbeda dengan apa yang kita tekuni waktu pendidikan gitu. Jadi untuk teman-teman adik-adik sekalian, pendidikan itu penting sekali pendidikan itu. Cuman kalau saran ya, ini saran pribadi saya, adik-adik jangan fokus, maksudnya bekerja atau berusaha harus sesuai dengan jurusan masing-masing, karena suatu saat nanti apa yang kita alami di pendidikan waktu di SMO atau di universitas itu pasti nanti berguna suatu saat kalau kita ingin berusaha ya, kalau ada yang ingin berusaha. Maksudnya kita adik-adik jangan berpikir karena saya jurusan kuliahnya jurusan misalnya komputer misalnya, saya harus mengajar komputer, ya enggak juga gitu, bisa juga dengan yang lain gitu, dengan usaha atau apa. Yakin aja suatu saat apa yang kita tempuh di pendidikan itu pasti berguna suatu saat nanti. Ya, itu aja mungkin dari Ibu ya. Jadi kalau berbicara tentang cita-cita ya, waktu dulu Ibu kuliah itu pengennya sih jadi wanita karir ya, jadi kerja di kantoran, pakai jas kayak gitu ya. Ternyata kenyataan kan tidak seperti itu. Ya jadi ya kayak mana ya? Jadi jangan putus asa walaupun kita maksudnya kayak walaupun kita tidak bekerja sesuai dengan background pendidikan kita, seperti ibu kan dulu di FISIP sosiologi, ilmu kita tidak terpakai, itu tidak, jadi tetap ilmu kita terpakai. Kenapa? Maaf ya, ini kalau misalkan di sini ada orang tua atau tetangga yang memiliki usaha seperti saya, tapi mereka susah melejitnya. Mungkin salah satu faktornya itu dilihat dari faktor pendidikan mereka kurang. Jadi mereka untuk menjual di toko-toko laris itu sudah cukup. Berbeda dengan orang yang memiliki pendidikan tinggi, mereka tidak cukup di situ seperti ibu. Jadi memang di toko-toko laris, tapi ibu nggak seperti itu. Kayak mana caranya supaya bisa ekspor atau kita duduk setoran masuk seperti itu, kayak gitu. Jadi jangan berputus asa walaupun adik-adik di sini memiliki background pendidikan yang beda-beda. Nanti pas kedepannya adik-adik mau jadi pengusaha apa itu jangan malu, karena ilmu kalian nanti dipakai dan itu nanti yang membedakan kalian dengan yang lain, seperti itu ya, kayak gitu aja. Ya, terima kasih untuk pemateri dan yang penanya. Saya yang telah membawa itu ya, kita dalam materi tadi udah sesi tanya jawab, ibu juga udah menyampaikan materi-materi yang ada. Nah mungkin untuk selanjutnya penyerahan sertifikat
kali ya. Nah, yang diserahkan oleh Ketua Pelaksana Tubagus Muhammad Zaki. Mungkin dari penyerahan ini bisa dilakukan pemotretan. Mungkin gitu aja kali ya Kak, rangkaian acara pada siang hari ini. Nah, jadi tadi kan semuanya udah kita laksanain tuh ya. Berarti kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pemateri yang menyempatkan waktu untuk hadir. terima kasih juga terhadap ketua pelaksana yang apa ya, sampai acara ini berjalan dengan lancar gitu. Iya, dan tak lupa terima kasih kepada kepala desa ya yang telah mewadahi tempat untuk kita berdiskusi Betul. bersama pejuang UMKM. Jadi kita langsung tutup aja kali ya. Iya. Terima kasih terhadap para hadirin yang telah datang ke sosialisasi pembinaan UMKM Desa Karanganyar. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dari selaku pemateri atau moderator dan juga MC, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.